Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk kelas 3 semester genap, pelajaran ke-10. Subtema atau materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah nikmatnya bersyukur. Nah, mari kita awali pembelajaran di pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih anak-anak sudah berdoa dengan baik, dengan khusyuk. Mudah-mudahan dengan kita berdoa Allah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk mempelajari dan memahami materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya. Dan mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang subtema bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Bersyukur adalah ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersyukur ini juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Jadi tidak hanya sholat saja, tidak hanya ibadah haji saja atau puasa saja, tetapi syukur ini juga termasuk ibadah dan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang harus kita syukuri? Apa yang harus kita lakukan dengan bersyukur kepada Allah ini? Ya, bersyukur kepada Allah ya akan bertambah nikmatnya. Jadi ketika kita mau bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan, yang sudah kita terima, dengan bersyukur maka Allah akan memberikan tambahan nikmat-nikmat yang lain. Ya, nah dengan cara yaitu mengucapkan alhamdulillah, itu minimal. Ya, nah cara yang lain bagaimana? Ya, yaitu dengan menggunakan dengan sebaik-baiknya nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bersyukur. Ya. Nah, jangan sampai kita mengingkari nikmat Allah. Ketika kita ingkar, ketika kita tidak mau mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan juga mengurangi nikmat kita. Ya. Jadi sebaliknya, ketika kita mau bersyukur, maka Allah menambah nikmatnya. Ketika kita ingkar terhadap nikmat Allah atau kufur nikmat, maka Allah akan memberikan atau berkurang nikmat kita yang kita rasakan. Ya, nah seperti itu. Nah, amati gambar berikut ini, ya berisi tentang pesan. Nah, ini ada gambar yang pertama dan yang kedua, ketiga, keempat. Ya, ada korelasinya. Ya, ada dua anak yang bertemu di sekolahan, di halaman pas di jalan. Ya, bertemu. Ada salah satu anak yang sepatunya baru. Nah, kemudian anak yang satunya tahu bahwa sepatunya itu baru. Nah, kemudian anak itu berpikir di gambar yang kedua, aku harus minta sepatu baru sama bapakku karena temanku sudah memiliki sepatu baru. Nah, sesampai di rumah, anak itu bilang sama ayahnya,
Pak, tolong aku berikan sepatu baru. Temanku sudah membeli sepatu yang baru. Ayah itu menjawab, anakku, sepatu kamu masih bagus. Bapak belikan dulu sepatu buat adikmu yang mau masuk SD. Nah, anak itu kemudian bilang, baik Pak, kalau begitu tidak usah beli lagi. Nah, ayah ini, bapak ini mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik nak. Nah, ini ayah ini sebagai bentuk rasa syukur terhadap anaknya yang sudah mau menuruti nasihat dari orang tuanya, ya. Nah, jadi nanti kita akan belajar bersama bagaimana cara bersyukur terhadap nikmat Allah, ya. Nah, kalau gambar di sini anak yang patuh terhadap orang tua itu juga merupakan nikmat yang harus disyukuri oleh orang tua. Maka berbanggalah orang tua yang memiliki anak yang bisa memahami dan menerima nasihat dari kedua orang tua. Tentunya orang tua sangat bersyukur sekali terhadap anak tersebut dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmatnya bersyukur. Nah, apa benar sih bersyukur itu akan memberikan nikmat, memiliki kenikmatan sendiri? Mari kita pelajari bersama-sama, ya. Ya. Bersyukur adalah rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, kalau bersyukur itu rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kepada sesama manusia itu disebut dengan berterima kasih, ya. Nah, ini bedanya di situ. Kalau bersyukur berterima kasih kepada Allah, kalau sesama manusia disebut dengan ucapan terima kasih. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kasih sayang dan karunia kepada kita. Bersyukur tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, ya. Jadi ketika kita diberi nikmat jangan hanya mengucapkan alhamdulillah saja. Apa yang harus kita lakukan? Tetapi dengan cara menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberi nikmat oleh Allah berupa mata, maka kita gunakan mata ini untuk melihat Al-Quran, untuk melihat ciptaan-ciptaan Allah yang sangat mengagumkan. Nah, ini. Terus Allah memberikan tangan kepada kita, kita gunakan untuk kebaikan, untuk menolong kepada orang lain, membantu orang lain, dan juga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, nah itu. Yang lain apa? Nikmat-nikmat yang lain masih banyak sekali. Ya, nah kita diberi kenikmatan kesehatan, kita gunakan untuk beribadah, sholat 5 waktu, ya, untuk melakukan ibadah puasa, terus kemudian melakukan ibadah haji. Nah, itu adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebalikan dari bersyukur adalah kufur nikmat, ya. Kufur nikmat. Kufur nikmat itu apa? Kufur nikmat ialah tidak menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang didapat benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sadar bahwa nikmat yang telah dia rasakan itu adalah nikmat yang datangnya dari Allah. Ia menganggap bahwa nikmat itu datang dari orang lain, dari usahanya sendiri, tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah. Itu disebut dengan kufur nikmat. Kita berusaha untuk meraih nafkah, dan Allah itu memberikan nafkah melalui hal-hal yang lain. Inilah yang disebut dengan bersyukur, ya. Jangan sampai kita
kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di depan tadi dijelaskan bahwa ketika kita bersyukur maka Allah akan menambah, dan ketika kita kufur maka Allah akan mengurangi nikmat kita. Ya. Nah, sebagaimana firman Allah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, bukti bahwa ini adalah dasar ketika Allah sudah memberikan nikmat dan dia mau bersyukur, maka Allah akan menambahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nah, surat Ibrahim ayat 7. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, jadi di sini dijelaskan dalam Al-Quran ini, surat Ibrahim ayat 7, bahwa barang siapa hamba-hamba yang mau bersyukur kepada Allah, maka Allah memberikan tambahan nikmatnya. Tambahan nikmat ini bukan berarti nikmat yang sejenis, tidak. Contohnya ketika kita bersyukur kepada Allah telah diberi rizki, misalkan diberi gaji yang meningkat dari 1 juta menjadi 2 juta, maka sebagian disisihkan untuk diberikan kepada fakir miskin. Ya. Nah, Allah akan menggantinya tidak berupa langsung wujud uang, mungkin memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Ya, mungkin saja bisa uang kembali atau mungkin saja bisa berupa nikmat-nikmat yang lain. Nah, tetapi kalau kita tidak mau bersyukur, maka Allah akan menurunkan azab kepadanya. Ya, bisa saja keluarganya tertimpa musibah atau sakit atau bagaimana terjadi sesuatu dalam keluarga. Nah, itu juga merupakan berkurangnya nikmat yang kita rasakan. Ya. Sama juga dengan anak-anakku, ketika kalian sudah sehat pada saat ini, maka kita gunakan dengan baik, bersyukur kepada Allah, digunakan untuk belajar sebaik-baiknya. Ya, ya itu. Kemudian, ya, manfaat bersyukur kepada Allah sebagai berikut. 1, manfaatnya apa? Menambah nikmat kepada kita sesuai janji Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 tadi. Yang kedua, kita jauh dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah, ya, menjadi orang yang memiliki rasa syukur atau qanaah, menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu qanaah. Yang ketiga, Allah akan selalu mengingatkan kita. Nah, jadi setiap kita melangkah selalu mendapatkan iringan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan bentuk hal-hal yang lain, bentuk firasat atau petunjuk dari orang lain, itu merupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika melakukan sesuatu, dia berpikir terlebih dahulu, itu juga merupakan memberikan, selalu mengingat kepada kita, Allah mengingat kepada kita bahwa kita akan selalu berbuat baik. Yang keempat, kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala, baik diri kita, keluarga kita, atau saudara-saudara kita, ya. Yang kelima, kita selalu berbaik sangka kepada Allah dan sesama manusia, ya. Kita harus berprasangka baik, berpikir positif thinking kepada Allah, bahwa Allah lah yang memberikan nikmat kepada kita semua, ya. Nah, yang keenam, kita terhindar dari sikap sombong, ya. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah, maka kita terhindar dari sifat sombong. Yang ketujuh, hati kita menjadi lapang, tenang, dan bahagia. Nah, ini adalah manfaat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mempelajari sikap yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu apa?
Aku harus bersyukur terhadap setiap saat, tidak boleh mengeluh ya. Dalam keadaan apapun kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur mengenai apa? Ya, kesehatan yang kita rasakan pada saat ini, ya. Rizki yang kita terima pada saat ini, ya. Dengan mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak hanya itu, ditambah dengan apa? Dan menggunakan untuk kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nih. Silahkan anak-anakku sebagai tugas ya. Setelah kita mempelajari, kalian sudah paham semua, maka anak-anakku bisa mengisi tabel ini ya sebagai tugas kalian ya. Disalin di buku dan diisi dengan baik ya. Begitu anak-anak, pembelajaran pada kali ini tentang nikmatnya bersyukur. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat fid dunya hatal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.